Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman semua dan Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan saya Muhammad Faisal Resandi, kemudian Michelle Armstrong, Manalu, dan juga Ihsan Mujibur Rahman akan mempresentasikan terkait dengan bisnis analytics. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 7 hal terkait dengan bisnis analytics. Yang pertama adalah terkait dengan manajer dan pengambilan keputusan, kedua adalah proses analisis bisnis, yang ketiga adalah analisis deskriptif, yang keempat adalah analisis prediktif, yang kelima adalah analisis preskriptif, yang keenam adalah alat presentasi analisis bisnis, dan yang terakhir adalah case study. Seperti yang kita ketahui dalam suatu perusahaan maupun di pemerintahan atau organisasi itu kan ada berbagai jenis, eee, pegawai ya. Ada yang pegawai biasa, kemudian ada yang bersifatnya tim, ada lower manager, hingga, senior manager atau top manager. Oleh karena itu, pembagian jenis pengambilan keputusan pun biasanya didasarkan terhadap kecenderungan siapa yang melakukan apa. Dalam hal ini, jenis pengambilan keputusan itu ada 3, ada structured decision, semi-structured decision, dan unstructured decision. Pertama kita bedah dulu yang paling bawah, yaitu structured decision. Structured decision itu biasanya dilakukan oleh individu atau tim, yang mana sifatnya itu repetisi atau berulang atau rutin yang berdasarkan dengan prosedur bisnis yang sudah ada. Sebagai contoh, eee di perusahaan itu, kapan sih ngelakuin restock inventory, kemudian bagaimana caranya untuk memberikan penawaran spesial atau khusus ke customer, itu merupakan contoh-contoh dari, keputusan-keputusan yang sifatnya structured. Kemudian ada keputusan yang sifatnya unstructured, yang mana ini biasa dilakukan oleh senior manajemen yang berkaitan dengan, keputusan-keputusan strategis atau jangka panjang yang membutuhkan judgement, evaluasi, dan insight yang mendalam untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya, misalkan kapan sih suatu perusahaan itu masuk ke dalam pasar atau keluar dari pasar, kemudian, bagaimana sih, perencanaan jangka panjang dari suatu perusahaan. Nah, keputusan-keputusan tersebut biasanya dilakukan oleh senior manajemen, seperti itu, yang berkaitan dengan going concern dari perusahaan, sustainability, dan segala macam. Kemudian yang terakhir itu ada kombinasi dari keduanya, yaitu semi-structured decisions, yang mana semi-structured decision ini biasanya dilakukan oleh middle management yang, kadang dia tuh butuh gitu loh insight yang mendalam untuk mengambil suatu kebijakan, tetapi kadang juga, oh ya udah, ini kan business as usual, ya udah biasa repetisi aja kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan, perencanaan gimana sih caranya, eee pemasaran di tahun yang akan datang agar penjualan perusahaan itu bisa tercapai. Kemudian, eee kalau di pemerintahan misalkan biasanya suka tiap tahun atau tiap periode tertentu, kayaknya kita pengen bikin aplikasi deh, bikin aplikasi, kayaknya seru nih bisa buat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kemudian memudahkan kinerja dan segala macam. Itu contoh dari semi structured decisions. Pada pembahasan ini, saya mengambil sumber dari Bridging the Gap terkait dengan Business Analysis Framework. Namun, dalam membahasnya nanti saya akan membantu untuk memudahkan memahaminya dengan menggunakan contoh di BPKP, tempat kita kerja. Kita mulai dari pertama yaitu get oriented. Dalam hal ini tuh kita perlu tahu gitu loh, sebenarnya stakeholders kita itu siapa sih? Kita itu siapa, kemudian stakeholders kita maunya apa, terus dari sisi kita sendiri apa sih yang telah kita kerjakan selama ini. Sebagai contoh kalau di BPKP misalkan, eee, mitra kita itu kan ada KL, PD, BU, BUMD, BUMDes, kemudian ada desa. Nah, eee, tujuan kita tuh apa sih sebenarnya? Yang kita inginin tuh, oke, tata kelola mereka itu baik dan bersih gitu loh. Nah, hal ini bisa kita lakuin nih, karena kita udah pernah, melakukan proses bisnis yang sama, yaitu melakukan asuransi dan konsulting terkait tata kelola. Kemudian di-discover dari primary business objectives, dalam hal ini tuh kita harus tahu gitu loh, kita harus analisis, apa aja sih keraguan-keraguan dari stakeholders terhadap program yang ingin kita lakukan. Kemudian, kita harus mitigasi nih, atas keraguan-keraguan itu kita harus bisa menjawab ekspektasi mereka itu seperti apa. Sebagai contoh, eee, kita harus tahu gitu loh,
eee, menjawab kenapa sih pimpinan KLPD itu atau KLPD BU-nya itu harus, punya tata kelola yang bersih. Dampaknya gimana sih terhadap jalannya operasi usaha mereka, kemudian, eee, dampaknya gimana nih kalau misalkan mereka nggak melakukan itu? Apakah nanti ya dia bakal ketangkep oleh KPK, oleh Kejagung, dan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus bukan hanya dijawab, tapi juga menjadi pemahaman bersama sebagai bagian dari komitmen. Kemudian yang ketiga itu, eee, kita harus menentukan skupnya atau ruang lingkupnya. Kita harus, atas pertanyaan-pertanyaan dari step kedua tadi, kita harus tahu nih ruang lingkupnya tuh kayak gimana, nanti solusinya gimana. Terus, kita kan udah punya teknologi dan proses bisnis yang ada, apakah teknologi dan proses bisnisnya itu sudah cukup? Sebagai contoh misalkan, kita kan pengen tata kelola KLPBU desa dan segala macam itu baik ya tadi. Nah, eee oke, ruang lingkupnya dari tata kelola itu ada apa aja misalkan yang udah kita lakuin. Oke, ada kapabilitas APIP, misalkan ada SPIP, ada IEPK, ada lain-lainnya. Kemudian, eee, untuk mendukung APIP, SPIP, IEPK, dan lainnya itu kita udah punya supporting dari sisi aplikasi apa enggak untuk memudahkan baik dari sisi kita maupun dari sisi mitranya nanti. Misalkan, oh kita udah punya udah ada nih misalkan aplikasi kapabilitas APIP, kemudian integrity, terus kita juga misalkan udah punya perbannya, kita udah punya juknisnya, kita udah punya pedomannya. Namun kita juga harus tahu gitu loh, udah tepat belum sih untuk mencapai tujuan kita atau ternyata masih belum. Kemudian yang keempat itu ada formulate your business analysis plan. Istilahnya kalau di PPKP itu ya kita bikin pedoman atau juknisnya lah. Nah, di pedoman atau juknisnya ini kan kita ngejelasin gimana sih cara kita kerja, kemudian ruang lingkupnya, latar belakang, TEO, TEA, TEO, TAO, TMO, itunya seperti apa, kemudian timeline-nya gimana, at dan sebagai macamnya lah, metodologinya kayak gitu. Kemudian yang kelima, kita define nih detail requirement-nya. Ini tuh lanjutan dari yang keempat sebenarnya. Cuman, kita tuh ngelakuin pendalaman atas pedoman atau juknis yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan, di pedoman atau juknis itu, ada nggak sih yang udah nggak relevan dengan current issue yang ada. Kemudian ada nggak sih topik, yang perlu dikembangkan? Misalkan tadinya topik di SPIP-nya itu terkait dengan stunting, kira-kira stunting itu masih relevan nggak ya untuk dibahas tahun ini, kayak gitu misalkan, atau di periode ini, atau oke kita geser ke kemiskinan aja, kayak gitu. Kemudian, eee kita tentuin nih kira-kira masih ada lagi nggak ya celah-celah kekurangan dari pedoman atau juknis yang kita susun. Nah tujuannya tuh buat apa? Tujuannya tuh ya untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program kita, kayak gitu. Yang keenam itu ada support the technical implementation. Ini tuh kayak evaluasi pelaksanaan program gitu. Gimana sih program yang kita lakuin tadi, yang tata kelola itu berjalan dengan baik? Apakah kira-kira masih ada kekurangan? Kalau ada kekurangan, apakah misalkan kita butuh bikin suplemen? Kemudian atas yang kita jalani itu kita lakuin QA, kira-kira udah memenuhi kualitas yang dibutuhkan yang ditargetkan apa enggak. Kemudian, eee, kalau misalkan ada bottleneck, ada constraint dalam pelaksanaannya gitu, kita harus cari solusinya kayak gimana. Kalau misalkan ternyata ada pedoman atau juknisi yang nggak relevan, kita harus cari solusinya, terus kita ganti jadi kayak gimana. Tujuannya apa? Biar, ekspektasi stakeholders tadi itu bisa terpenuhi, kayak gitu. Terus yang ketujuh itu, help the business implement the solution. Nah, kalau tadi itu kita bahas kan semuanya dari masalah stakeholders eksternal kita, tapi kali ini yang ketujuh itu kita bahas dari sisi internal kita. Gimana sih pegawai-pegawai kita itu, menjalankan program tersebut. Apakah ada kesulitan, kemudian kira-kira, ternyata ada kompetensinya kurang nih dari pegawai kita untuk bisa membantu pencapaian program tersebut. Oke, apakah kita perlu diklatkan mereka, apa kita perlu diklatkan, atau kita perlu kasih sertifikasi agar, mitra kita tuh masih makin lebih percaya gitu, "Oh iya dia udah certified nih orang ini untuk membantu kita untuk mencapai tata kelola yang baik dan bersih," gitu. Terus kalau misalkan kita udah jalankan semua, tapi ternyata masih ada bottleneck atau constraint yang kita hadapi, ternyata constraint itu adalah, kepercayaan dari mitra misalkan, "Oh, ini enggak," kalau misalkan mitranya Pemda ya, "Oh, ini kan bukan suruhan dari bukan concern-nya dari Kemendagri juga, oke kita perlu
berkolaborasi dengan Kemendagri untuk, menstimulus program ini agar tercapai, misalkan kayak gitu kita kolaborasi dengan Kemendagri. Kemudian yang terakhir itu kita assess value created by the solutions-nya atau, mungkin mirip-mirip kayak value delivery lah kayak gitu ya. Nah, di tahap ini kita tuh ngeevaluasi gitu ya, seluruh proses tahapan yang udah kita lakuin dari program tata kelola tadi, kira-kira, dari sisi TEO, TAO, TMO-nya itu udah tercapai apa enggak. Kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, apa aja. Kemudian, eee, kira-kira dari permasalahan tersebut, dari periode-periode sebelumnya tuh ada yang redundance nggak sih? Ada yang berulang nggak sih? Ada yang repetisi nggak sih? Kayak gitu. Terus, apa aja sih yang perlu diperbaiki? Kemudian, apakah, secara keseluruhan, eee, target kinerja kita tuh tercapai apa enggak dari sisi tata kelola yang baik dan bersih ini, seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Kita dapat melihat di slide ada pertanyaan besar di bawah judul What happened? Atau apa yang telah terjadi. Seperti yang tertulis, analisis deskriptif ini fokusnya hanya satu, yaitu melihat data historis atau data masa lalu. Analisis ini bisa kita anggap sebagai spion mobil. Kita perlu melihat ke belakang untuk tahu persis posisi kita sekarang. Tujuannya apa? Sederhananya adalah untuk dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang telah terjadi dalam organisasi. Bukan kira-kira, bukan perasaan, tetapi gambaran jernih berdasarkan fakta. Pada praktiknya, tujuan ini adalah memahami tren, pola, dan variabel yang berpengaruh di masa lalu. Lalu, bagaimana cara kita melakukannya? Kita geser ke kolom teknik. Ada dua senjata utama kita di sini. Pertama, laporan dan dashboard. Anggap saja ini seperti highlight data kita. Kita tidak mungkin memperlihatkan Excel ribuan baris ke manajer atau klien. Mereka pasti agak pusing. Jadi, sajikan data dalam bentuk visual, grafik yang keren, atau diagram yang mudah dibaca. Kenapa? Karena otak kita jauh lebih cepat memproses gambar daripada teks. Kedua, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah alat kita untuk merangkum data dengan beberapa ukuran seperti mean, median, atau modus. Oke teman-teman, kita pindah ke bagian selanjutnya. Tadi kita sudah melihat spionnya bisnis dengan analisis deskriptif, di mana kita fokus pada apa yang sudah terjadi. Nah sekarang saatnya kita alihkan pandangan ke kaca depan, atau analisis prediktif. Perhatikan pertanyaan di bawah judul, What will happen? Atau apa yang akan terjadi. Kalau tadi pertanyaannya apa yang sudah terjadi, sekarang kita pindah menjadi apa yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Kata kuncinya adalah kemungkinan besar, karena ini adalah prediksi, bukan kepastian. Seperti yang tertulis, analisis prediktif ini menggunakan data historis atau data yang sama persis dengan yang kita olah di analisis deskriptif, tapi tujuannya beda. Tujuannya seperti yang bisa kita lihat di kolom kiri, yakni membantu organisasi merencanakan dan mempersiapkan strategi. Mari kita pakai analogi penjualan es krim tadi. Di analisis deskriptif, kita melihat penjualan es krim kita selalu melonjak setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, analisis prediktif ini melanjutkan pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah berapa banyak es krim yang kemungkinan besar akan kita jual di hari Sabtu depan. Dengan itu, kita akan memproyeksikan penjualan agar bisa menyiapkan stok barang, merencanakan promosi, dan mengatur keuangan. Lalu, bagaimana cara atau tekniknya? Di sini kita ada dua pendekatan utama. Yang pertama, model statistik. Model statistik ini adalah model yang sering kita jumpai di pelajaran-pelajaran perkuliahan kita, yakni adalah regresi dan time series. Kemudian yang berikutnya ada machine learning. Contoh gampangnya adalah rekomendasi tontonan di TikTok, lagu di Spotify, ataupun semua platform lainnya gitu ya. Itu semua adalah hasil kerja analisis prediktif yang menggunakan data historis para penggunanya. Selanjutnya, mari kita rekap ruang lingkup analisis ini. Kita mulai dengan melihat spion lewat analisis deskriptif untuk tahu apa yang sudah terjadi. Lalu, kita melihat ke depan dengan analisis prediktif untuk tahu apa yang kemungkinan akan terjadi. Sekarang, dengan analogi mobil lagi,
Ini adalah GPS yang tertanam dalam mobil itu, yang menunjukkan rute terbaik untuk sampai ke tujuan. Itulah analisis preskriptif. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi sudah menjadi what should we do atau apa yang harus kita lakukan. Seperti yang tertulis di slide, analisis preskriptif ini tidak lagi hanya pasif memprediksi, tetapi aktif memberikan rekomendasi tindakan. Apabila kita kembali menggunakan analogi es krim tadi, analisis deskriptif itu dengan analisis deskriptif itu kita jadi mengetahui bahwa penjualan es krim ramai di akhir pekan. Kemudian ketika melakukan analisis prediktif, kita prediksi akan terjual sejumlah cup di akhir pekan depan. Nah, analisis preskriptif ini akan membantu mengambil keputusan ketika kita sudah mengetahui bahwa akhir pekan itu penjualan meningkat. Contohnya, dengan penjualan yang meningkat, berapa jumlah karyawan yang paling optimal yang harus masuk? Apakah 3 orang, atau cukup 2, atau harus menambah menjadi 4? Lalu bagaimana teknik atau caranya? Yang pertama, ada optimasi, yakni menggunakan teknik matematis untuk menentukan solusi terbaik dari beberapa alternatif. Yang kedua, ada simulasi, yakni menciptakan model yang mensimulasikan berbagai skenario untuk memahami dampak keputusan yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke tools presentasi analisis bisnis. Yang pertama, ada Microsoft Excel, yang merupakan alat fundamental untuk analisis dan visualisasi data dari skala kecil hingga menengah. Fitur kunci yang digunakan adalah pivot tables dan pivot charts yang berfungsi merangkum jutaan baris data menjadi tabel dan grafik ringkasan yang interaktif untuk menemukan pola. Kemudian ada conditional formatting yang memberikan warna pada sel berdasarkan aturan tertentu. Misalnya, penjualan di bawah target berwarna merah untuk menyoroti data penting. Dan yang terakhir ada slicer, yaitu tombol filter interaktif yang memudahkan audiens untuk memotong dan melihat data dari berbagai sudut saat presentasi. Kemudian ada BI Tools, yaitu alat fundamental untuk memahami data melalui visualisasi dan dashboard yang interaktif. Contohnya adalah aplikasi Tableau, Power BI, dan ClickView. Fitur kunci yang digunakan adalah konektor data atau data connectors, yaitu kemampuan untuk terhubung ke berbagai sumber data. Kemudian ada dashboard interaktif yang berfungsi untuk membuat filter, drill down, dan aksi highlight yang memungkinkan stakeholder mengeksplorasi data sendiri. Kemudian ada calculated field, yaitu membuat metrik atau KPI baru dari data yang ada, misalnya menghitung persentase pertumbuhan. Selanjutnya, ada statistical software, yaitu alat yang digunakan untuk analisis statistik yang kompleks dan permodelan data. Contohnya aplikasi R, SAS, SPSS. Fitur kunci yang digunakan adalah analisis regresi yang membantu memahami hubungan antara variabel, kemudian adalah analisis multivariat yang menyediakan teknik untuk menganalisis lebih dari 2 variabel secara bersamaan, kemudian ada data manipulation, memungkinkan pengguna untuk membersihkan dan memformat data sebelum analisis, kemudian ada visualisasi data, menawarkan kemampuan untuk membuat grafik dan plot untuk representasi visual yang ada dari analisis. Kemudian, ada tools data mining tools, yaitu alat yang digunakan untuk mengekstrak pola dari data yang besar melalui teknik data mining. Contohnya adalah Rapid Miner, KNIME, dan WK. Fitur kunci yang digunakan adalah klasifikasi dan clustering, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data atau mengklasifikasikan data ke dalam kategori. Kemudian ada asosiasi dan regresi, yaitu menyediakan teknik untuk menemukan hubungan antar data. Kemudian interface visual, yaitu alat yang menawarkan antarmuka visual untuk membangun model analitik. Dan yang terakhir, ada integrasi dengan bahasa pemrograman, yaitu untuk mendukung integrasi dengan R atau Python yang digunakan untuk analis yang lebih dalam. Selanjutnya, ada Database Management System atau DBMS. Alat ini digunakan sebagai sistem untuk mengelola dan menyimpan data dalam format yang terstruktur. Contohnya MySQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Fitur kunci yang digunakan adalah query language yang memungkinkan pengguna untuk mengekstrak dan manipulasi data. Kemudian ada keamanan data yang menyediakan mekanisme untuk melindungi data dari akses yang tak sah. Kemudian ada backup dan recovery, menawarkan kemampuan untuk mencadangkan dan memulihkan data. Kemudian ada integrasi yang dapat terhubung dengan berbagai alat analisis dan BI untuk mengambil data.
Kemudian ada Predictive Analytic Tools. Alat ini digunakan untuk memprediksi hasil masa depan berdasarkan analisis data historis. Contohnya IBM SPSS Modeler. Fitur kunci yang digunakan adalah modeling, yaitu menyediakan teknik permodelan seperti regresi dan pohon keputusan. Kemudian ada analisis risiko yang mampu menilai dan memprediksi risiko berdasarkan data historis. Kemudian ada integrasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber untuk analisis yang lebih lengkap. Kemudian ada visualisasi prediktif yang menyediakan visualisasi untuk memudahkan pemahaman hasil prediksi. Tools-tools yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan tools yang digunakan untuk melakukan analisis bisnis. Sekarang adalah tools yang digunakan untuk mempresentasikan hasil dari analisis bisnis yang sudah dilakukan. Yang pertama ada Microsoft PowerPoint yang merupakan alat standar industri untuk membuat presentasi dalam bentuk slide yang terstruktur. Fitur kunci yang digunakan adalah Smart Art untuk membuat diagram, hierarki, atau siklus sederhana yang cepat tanpa perlu aplikasi diagram khusus. Kemudian ada integrasi grafik Excel yang menampilkan grafik dari Excel yang bisa diperbarui secara dinamis. Kemudian presenter view yang menampilkan catatan pembicara di laptop, sementara audiens hanya melihat slide utama. Kemudian ada master slides. Ini dapat menjaga konsistensi desain dan logo perusahaan di seluruh slide. Berikutnya ada Google Slides. Ini merupakan alternatif yang berbasis cloud, yang unggul dalam kolaborasi tim. Fitur kuncinya ada kolaborasi secara real-time, yaitu beberapa anggota bisa mengedit slides yang sama secara bersamaan. Ini sangat efisien. Kemudian ada fitur komentar dan action items yang memberikan masukan secara langsung pada elemen slide dan menugaskan revisi ke anggota tim. Kemudian ada riwayat versi atau version history. Ini melacak siapa yang mengubah apa dan kapan serta bisa kembali ke versi sebelumnya. Berikutnya, kami akan memberikan contoh bagaimana bisnis analitik digunakan oleh perusahaan streaming service yaitu Netflix. Pertama ada data analytics, yaitu Netflix mengumpulkan data tontonan dari setiap pengguna atau pelanggan, seperti film atau series yang sudah ditonton, lama waktu menonton, perangkat yang digunakan, waktu menontonnya kapan, mulai kapan, hingga kapan pengguna berhenti menonton suatu tayangan. Kemudian, data ini akan digunakan dan diproses dengan teknik analitik untuk memahami bagaimana pengguna berperilaku, kemudian memprediksi preferensi dan memberikan rekomendasi konten. Hasil dari analisis ini, Netflix bisa menyajikan rekomendasi tayangan yang sangat personal bagi setiap pengguna. Seolah-olah pengguna dimata-matai, tapi tidak. Ini karena bisnis analitik yang digunakan oleh Netflix. Perusahaan juga bisa mengurangi risiko gagal produksi dengan memilih konten yang sesuai dengan tren permintaan. Ada 3 komponen bisnis analitik yang digunakan oleh Netflix. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu Netflix melihat data historis tontonan, melihat apa yang sudah terjadi, yaitu mengetahui serial apa yang paling populer ditonton oleh pengguna atau pelanggan, berapa banyak pengguna yang menyelesaikan tontonan ini, dan di mana banyaknya pengguna ini berhenti menonton episode itu. Kemudian, mereka melakukan analisis predikatif, yaitu Netflix menggunakan algoritma machine learning untuk memperkirakan tayangan apa yang kemungkinan besar akan ditonton pengguna di masa depan. Contohnya, jika pengguna menonton Money Heist, maka Netflix akan merekomendasikan series yang serupa atau mirip genrenya, yaitu series Lupin. Berikutnya, Netflix melakukan analisis preskriptif, yaitu Netflix menggunakan hasil prediksi tadi untuk membuat keputusan bisnis yang strategis. Apa itu misalnya? Netflix akan melakukan investasi dalam produksi K-drama baru. Ini dilakukan karena Netflix menilai bahwa K-drama ini sangat populer di kalangan pengguna dan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya.